Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang elastisitas ya. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, contohnya dengan materi permintaan kemudian materi penawaran, kurang lebih sama. Nah, mungkin sudah ada yang pernah tahu tentang elastisitas itu apa ya. Elastisitas itu kalau dari secara pengertian ya, bisa dilihat di slide. Tapi kalau bagi saya elastisitas itu merupakan eh, bisa dikatakan ingin mengukur seberapa elastis suatu variabel. Nah, saya contohkan untuk yang sebelumnya kita sudah bicara tentang permintaan ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada beberapa jenis elastisitas, salah satunya elastisitas permintaan ya. Dimana kita di teori permintaan sudah belajar bahwa di situ dikaitkan antara harga dengan permintaan. Nah, dalam bahasan elastisitas permintaan ini sebenarnya ingin dibahas bisa sejauh mana permintaan itu berubah, ya, berubah sebagai efek dari perubahan harga. Nah, misal saya contohkan ini, misalkan harganya naik drastis, ya seperti itu. Apakah kemudian permintaan juga naik secara drastis juga seperti itu? Atau mungkin saya contohkan misalkan harganya naiknya tidak seberapa, ya, tapi ternyata permintaan eh, turun sangat drastis. Nah, itu sebenarnya ingin mengukur sejauh mana sih apa tingkat perubahan permintaan untuk apa namanya ya merespon dari perubahan harga seperti itu. Nah, ini merupakan rumus elastisitas, tapi saya tidak terlalu berfokus ke sini. Saya cuma ingin menjelaskan secara teori saja ya dalam penelitian ini, karena secara rumus bisa kalian lihat ini tidak bisa dibilang tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu susah, kurang lebih apa namanya ya tingkat kesulitannya tidak jauh berbeda dengan kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya fungsi permintaan. Kita kan sudah belajar itu, sepertinya tidak terlalu susah. Nah, yang ingin saya tekankan adalah dalam materi elastisitas ini ada beberapa jenis elastisitas ya. Contohnya di sini ada 5 ya jenis elastisitas. Kalau dalam elastisitas permintaan itu yang pertama itu jenisnya yang pertama elastis. Terus kemudian inelastis, terus kemudian uniter atau normal, 4 elastisitas sempurna, kemudian yang kelima inelastis sempurna. Nah, kalau bagi saya pribadi sebenarnya ya yang umum jenis elastisitas itu ada 2 kategori umumnya. Nah, sisanya yang 3 ini sebenarnya kasus khusus, bisa dibilang seperti itu. Suatu barang itu kebanyakan masuknya kategori ini, elastis atau inelastis, seperti itu. Nah, untuk contoh barang elastis, contohnya seperti apa? Misalkan laptop, contohnya seperti itu. Laptop ini kalau harganya murah, ya biasanya yang beli akan banyak, seperti itu. Banyak yang tertarik untuk membeli. Nah, sebaliknya kalau misalkan kebetulan suatu laptop itu harganya mahal, ya orang-orang biasanya tidak tertarik seperti itu. Nah, sementara yang inelastis ini contohnya barang kebutuhan pokok. Saya kasih contoh gini aja ya. Barang elastis itu seperti apa? Contohnya seperti karet, itu kan gampang berubah, ya. Elastis itu contohnya seperti karet, gampang berubah. Nah, permintaan tuh seperti itu. Salah satu jenisnya seperti itu. Ada yang permintaan yang gampang berubah, permintaan suatu barang. Tapi ada permintaan barang yang sifatnya itu inelastis. Inelastis ini contohnya seperti apa? Saya contohkan besi misalkan ya. Besi itu kan nggak gampang berubah ya. Artinya kuat. Tidak banyak. Kalau misalkan kita apa ya mau kita patahkan atau apa tuh susah. Nah, itu maksudnya inelastis. Nah, permintaan barang juga ada yang jenisnya seperti itu, tidak gampang berubah. Contohnya yang seperti apa? Permintaan yang elastis itu permintaan kebutuhan pokok. Saya contohkan misalkan beras, ya, beras. Beras itu merupakan kebutuhan pokok kita. Jadi meskipun harganya itu naik
cukup signifikan ya. Jarang sekali kita tidak makan beras begitu. Sangat jarang. Tetap arahnya beras. Atau mungkin juga contohnya yang barang yang sifatnya inelastis, contohnya itu, atau produk yang sifatnya inelastis, contohnya BBM juga. Kan apa sekarang tuh BBM merupakan kebutuhan pokok, kita kemana-mana butuh BBM gitu. Atau untuk mahasiswa sekarang yang masuk kebutuhan pokok katanya juga pulsa atau paket seperti itu. Nah, meskipun harganya naik ya, paket misalkan yang awalnya 50.000 terus kemudian naik jadi 60.000, biasanya tetap beli. Karena kalau kita baca-baca eh, apa namanya ya, mahasiswa zaman sekarang itu kebutuhan pokoknya yang paling utama itu pulsa atau paket gitu. Nah, istilahnya kalau mereka tidak punya pulsa, tidak punya paketan, mereka tidak bisa terhubung dengan teman-temannya dan yang lain segala macam, sehingga istilahnya bisa galau lah istilahnya seperti itu. Mahasiswa sekarang ya. Tuh, contohnya permintaan inelastis. Jadi, kebanyakan hanya dua ini, kebanyakan. Permintaan elastis, terus kemudian inelastis. Sementara yang lain sifatnya cuma apa namanya ya, bisa dibilang kalau menurut saya kasus khusus saja. Contohnya misalkan permintaan uniter. Permintaan uniter ini maksudnya ya, kalau misalkan harganya naik 10%, maka permintaan juga akan berubah sebesar 10%. Artinya proporsinya sama, proporsi perubahan itu. Sementara kalau yang elastis ini ya, harga berubah sedikit, permintaan tuh berubah banyak. Seperti itu. Ya. Jadi proporsi perubahan permintaan, logikanya ini. Proporsi perubahan permintaan lebih besar dari proporsi perubahan harga. Itu logikanya kalau permintaan yang elastis. Sementara yang inelastis, apa namanya, perubahan harga ya, proporsi perubahan harga ini lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi perubahan permintaan, proporsi perubahan kuantitas permintaan begitu. Nah, sementara kalau yang uniter sama, itu kan jarang sekali ada yang seperti itu. Makanya saya bilang tadi untuk yang ini masuk ke kasus-kasus khusus saja gitu. Terus kemudian jenis elastisitas yang selanjutnya, elastis sempurna. Elastis sempurna ini kalau bisa kalian coba cari-cari di ya di internet atau di buku-buku. Kalau saya biasanya suka mencontohkan obat-obatan. Apa namanya? Elastisitas sempurna ini. Kenapa obat-obatan? Karena begini, obat-obatan itu kalau kita sehat kita tidak butuh. Seperti itu. Kita tidak butuh, jadi kita ngapain beli kan seperti itu. Sementara kalau kita misalkan, mohon maaf ya, semoga dijawabkan tapi, misalkan kita sakit, itu kita wajib beli, misalkan seperti itu. Karena apa? Kita butuh. Nah, jadi awalnya yang tidak butuh eh, bisa suatu hari menjadi wajib, kebutuhan wajib seperti itu, kebutuhan utama. Jadi bisa berubah sangat drastis. Makanya bisa dibilang istilahnya itu elastis sempurna. Sementara kalau yang jenis elastisitas yang kelima, itu kalau bagi saya suka mencontohkan inelastis sempurna itu contohnya barang yang tidak kita butuhkan. Bagaimana barang yang tidak kita butuhkan? Ya meskipun harganya naik, harganya turun, ya kita tidak beli. Ngapain kita beli? Tidak ada permintaan dari kita sebagai konsumen, karena eh, dasarnya kita tidak butuh, begitu. Jadi istilahnya tidak ada efeknya, meskipun harganya itu naik atau bahkan turun sekalipun, kita tidak akan beli karena kita tidak butuh seperti itu. Itu jenis-jenis elastisitas. Nah, pentingnya kita belajar elastisitasnya sebenarnya apa? Terutama bagi kita jika kita eh, menjadi produsen atau kita berperan sebagai penjual. Kita jualan misalnya. Nah, kita harus tahu persis ya
barang yang kita jual ini sifatnya elastis atau tidak, seperti itu. Tujuannya apa? Kita tahu elastis atau enggak, biar kita punya pertimbangan. Kalau misalkan kita mau merubah harga, kita tidak bisa sembarangan merubah harga. Misalkan ya, saya jual barang yang sifatnya eh, elastis, tapi saya tidak pikir panjang, misalkan, tidak pikir panjang, tidak pikir panjang, saya naikkan harga. Saya ingin keuntungan yang banyak, ternyata efeknya bukan untung malah buntung. Karena apa? Harganya dinaikkan, ternyata barangnya tidak laku karena sifatnya elastis. Beda halnya kalau misalkan suatu barang itu sifatnya inelastis. Contohnya yang tadi, eh, beras atau BBM misalkan. Nah, meskipun harganya naik atau bahkan pulsa tadi ya, paketan, kalaupun harganya naik cukup signifikan ya, permintaan terhadap barang itu tetap stabil, inelastis, tidak banyak berubah seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Oh, ini masih ada. Jangan lupa. Ini contohnya ini. Ini lebih contoh ke kurva. Di kurva ini sebagai gambaran ya, gambaran antara barang yang sifatnya elastis dan inelastis. Nah, di sini nih, kalau yang elastis harganya berubah sedikit saja. Berubah sedikit saja ini. Permintaannya berubah banyak. Ini kotaknya ya lebih lebih lebar. Ini kan harganya berubah sedikit, istilahnya seperti itu. Terus kemudian kuantitasnya berubah lebih banyak. Sementara kalau yang inelastis, meskipun harganya berubah signifikan, ya, berubah signifikan, kuantitas barangnya itu perubahan kuantitas permintaan tidak banyak, seperti itu. Nah, ya ini secara kurva ya. Nah mungkin cukup itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan